Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Piper 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 7 sampai dengan 8 November. Oke, dan untuk kali ini saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, yaitu dari La Liga Spanyol, Italia Serie B, Prancis Liga 2, dan dari Turki Super League. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari La Liga Spanyol, di mana Rayo Vallecano akan menjamu Real Madrid ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat jelas lebih ke Real Madrid sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Rayo Vallecano sendiri saya melihat di sini ada 3 pemain akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara Real Madrid sendiri 2 pemainnya akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Rayo Vallecano sendiri, Rayo Vallecano tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan beruntun, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Dan untuk Real Madrid sendiri tampil juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan juga mengalami 1 kali kekalahan. Oke, dari head to head mereka antara Real Madrid dengan Rayo Vallecano, di mana Real Madrid 4 kali menang, Rayo Vallecano hanya 1 kali menang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana Real Madrid masih menduduki peringkat runner up, yaitu peringkat kedua dengan 32 poin, sementara Rayo Vallecano saat ini ada di peringkat 9 dengan 18 poin ya. Oke teman-teman, sudah sedikit analisa kedua tim antara Rayo Vallecano dengan Real Madrid. Kalau saya melihat untuk 5 performa atau 5 pertandingan terakhir kedua tim, memang kedua tim ini tampil terbilang cukup bagus. Sementara untuk head to head memang Real Madrid lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Lalu untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya untuk Real Madrid dengan Rayo Vallecano. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Rayo Vallecano dengan Real Madrid, saya lebih yakinkan ke tim tamu, yaitu Real Madrid cukup dekat mitigasi seperempat bola atau hampir 1 bola ya. Teman-teman silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya saya ambil dari Italia Serie B, di mana Regina akan menjamu Genoa. Oke, di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Genoa. Dari Regina sendiri di sini tidak ada pemain yang akan absen ya. Sementara dari 5 pertandingan terakhir Regina sendiri tampil terbilang tidak terlalu bagus, yaitu dengan hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, sementara mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Genoa sendiri tampil dengan cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri ya. Oke, untuk head to head mereka antara Genoa dengan Regina, di mana Genoa 3 kali menang, Regina hanya 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Genoa menduduki peringkat kedua dengan 22 poin, sementara Regina ada di posisi kelima dengan 19 poin ya. Oke teman-teman, sedikit analisa kedua tim antara Regina dengan Genoa. Kalau untuk saya melihat untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim, memang kedua tim ini tampil cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara Regina yang mohon maaf belum tampil cukup bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja ya. Sementara Genoa meraih 3 kali kemenangan beruntun ya. Dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup dekat ya antara Genoa dengan Regina. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Regina dengan Genoa, saya akan mengambil tim tamu yaitu Genoa cukup di dekat 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya saya ambil dari Prancis Liga 2, di mana Metz akan menjamu ST Etienne ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang memang terlihat lebih ke tipis ya keduaan rumah yaitu Metz. Oke, dari 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Metz sendiri, Metz tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara ST Etienne sendiri tampil juga terbilang tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 head to head mereka antara ST Etienne dengan Metz, di mana Metz 2 kali menang, ST Etienne 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang atau seri. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana untuk kedua tim ya, saat ini Metz menduduki peringkat ke-13 dengan 15 poin, sementara ST Etienne ada di peringkat 19 dengan 11 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Metz dengan ST Etienne. Kalau untuk performa, Metz memang tampil terbilang cukup bagus, sementara ST Etienne belum menampilkan performa yang dibilang cukup bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja untuk 5 pertandingan terakhirnya.
Kalau untuk head to head memang cukup imbang kedua tim ini, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh juga antara Mets dengan ST18. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari, saya lihat kedua tim ini sama-sama mengejar poin penuh ya. Jadi untuk malam ini atau dini hari saya lebih yakin akan untuk kedua tim antara Mets dengan ST18, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya saya ambil dari Turki Super League, di mana Fenerbahce akan menjamu Sivasspor ya. Oke, saya lihat untuk peluang memang terlihat cukup besar ke Fenerbahce aja sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Fenerbahce sendiri terlihat ada 5 pemain akan absen, sementara dari Sivasspor sendiri terlihat 2 pemainnya akan absen ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Fenerbahce, di mana Fenerbahce tampil dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sedangkan untuk Sivasspor sendiri tampil terbilang cukup bagus juga yaitu dengan meraih juga 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahannya. Oke, untuk head to head mereka antara Sivasspor dengan Fenerbahce, di mana Sivasspor 1 kali menang, Fenerbahce 1 kali menang, dan di 3 kali pertemuan mereka berakhir imbang atau seri ya. Oke, untuk posisi kedua tim, posisi peringkat Fenerbahce saat ini masih menduduki peringkat pertama dengan 26 poin, sementara untuk Sivasspor saat ini ada di peringkat 16 dengan 10 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya antara kedua tim, antara Fenerbahce dengan Sivasspor. Kalau saya melihat untuk 5 pertandingan atau 5 performa kedua tim, memang Fenerbahce tampil dengan sangat bagus, sementara Sivasspor ya hanya mampu meraih 1 kali kemenangan ya saja dan belum tampil cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Kalau untuk head to head memang cukup imbang kedua tim ini, dan untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh antara Fenerbahce dengan Sivasspor ya. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Fenerbahce dengan Sivasspor, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Fenerbahce cukup handicap min 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir masih dari Turki Super League, di mana Hatayspor akan menjamu Başakşehir ya. Oke, untuk peluang di sini memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Başakşehir. Sementara dari Hatayspor sendiri kita melihat ada 2 pemain akan absen, sementara dari Başakşehir sendiri 1 pemain akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Hatayspor sendiri, Hatayspor tampil terbilang cukup bagus juga ya dengan meraih 2 kali kemenangan, sementara mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sementara untuk Başakşehir sendiri tampil juga terbilang cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan hanya mengalami 2 kali kekalahan. Oke, untuk head to head mereka antara Başakşehir dengan Hatayspor, di mana Hatayspor 2 kali menang, Başakşehir 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir imbang atau seri. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana Başakşehir ada di peringkat ketiga dengan 23 poin, sementara Hatayspor saat ini ada di peringkat bawah itu peringkat 17 dengan 10 poin saja. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan kedua tim antara Hatayspor dengan Başakşehir. Kalau saya untuk melihat untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini memang tampil terbilang cukup bagus juga untuk 5 pertandingan terakhirnya. Hatayspor mampu meraih 2 kali kemenangan, sementara Başakşehir 3 kali kemenangan. Sementara kalau untuk head to head memang cukup imbang, kedua tim ini sama-sama meraih 2 kali kemenangan ya untuk head to headnya. Untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya antara Başakşehir dengan Hatayspor. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Hatayspor dengan Başakşehir, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Başakşehir cukup handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan kembali untuk malam ini. Oke, untuk Rayo Vallecano berhadapan dengan Real Madrid, saya mengambil Real Madrid handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Oke, dan untuk Regina yang berhadapan dengan Genoa, saya mengambil Genoa di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Dan untuk match yang berhadapan dengan ST18, saya memilih bermain over di 2/4 bola. Dan untuk Fenerbahce berhadapan dengan Sivasspor, saya mengambil Fenerbahce di handicap min 1 bola. Sedangkan yang terakhir yaitu Hatayspor berhadapan dengan Başakşehir, saya mengambil Başakşehir di handicap min 1/4 bola. Oke, dan untuk tambahan parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan utamakanlah prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.